Pagi hari ini kita melanjutkan tentang taklim kita, yaitu keutamaan sikap ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Ini hati-hati wahai manusia, hati-hati wahai umat Muhammad, pelihara sedekah kamu, pelihara ibadah kamu, pelihara amal soleh kamu, karena kalau tidak dipelihara kamu tidak akan mendapatkan ibadah itu alias kosong. Ketika nanti di yaumil hisab kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, disidangkan kita, diberikannya informasi, inilah amal ibadah kamu selama di dunia, ibadah-ibadah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan yang pokok, yang utama, tapi juga diberikan oleh Allah tentang ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Lalu Allah juga memperlihatkan, menghitung, menghisab, dan juga menjumlahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, tetapi ibadah yang salah alias dosa. Tapi pada saat itu, karena kekurang hati-hatian kita di dunia, ibadah-ibadah yang sangat kita perlukan, Masya Allah, alias dosa. Salah satunya karena kurang ikhlas di dalam menjalankan ibadah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah min ayati ukhra, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati jamaah kajian subuh yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini mengawali daripada hari kita diberikan umur oleh Allah. Kita termasuk bersyukur karena diberikan kesempatan untuk ibadah. Ibadah apa? Yaitu sholat subuh. Mudah-mudahan dengan mengawali pagi hari ini dengan beribadah, diawali dengan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim kajian subuh, insya Allah kehidupan kita wabil khusus hari ini dan juga selanjutnya selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikannya kita kesehatan dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapat rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasul sudah mengingatkan kita dalam sabdanya, siapa orang dari umatku yang tidak mau berselawat kepadaku, maka pastikan orang itu adalah orang yang tidak tahu jalan menuju surga. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sampaikan menjadi satu benang merah, menjadi satu ikatan
bahwa kita nanti di yaumil hisab, di alam barzah dan juga akhirat nanti dikenal sebagai umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita melanjutkan tentang taklim kita, yaitu keutamaan sikap ikhlas. Keutamaan sikap ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, di mana dalam ayat ke-56 Allah telah mengingatkan kepada kita. Bahkan ayat ini sudah begitu populer di kalangan umat Islam, sudah sering didengungkan oleh para ulama, para asatidz, sudah dibahas secara luas kajian-kajian di dalamnya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat, ibadah dan menyembahku. Jadi artinya dalam ayat ini yang pertama, tugas kita di dunia memang intinya adalah menyembah Allah. Kenapa ini perlu diungkap? Karena di akhir zaman, meskipun modernisasi sudah ada di kiri kanan, perilaku manusia sudah banyak memanfaatkan ilmu teknologi secara logika dan menempatkan akal sehat. Terlebih-lebih mereka juga mengkaji tentang nilai-nilai agama serta akidah. Ternyata ada orang-orang yang ketika hidup di dunia masih keluar daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ketika mereka mendapatkan rezeki. Baru-baru ini kan lagi populer ya, bagaimana seorang ayah mengorbankan anaknya untuk menjadi tumbal. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Ini kan lagi booming. Di televisi diinformasikan, di radio diberitakan, di surat kabar juga diceritakan bagaimana seorang ayah mengorbankan dua orang anaknya, yang satu itu dicongkel matanya. Sampai saat ini dokter tidak bisa menyelamatkan retina dari mata anak tersebut. Dicongkel dengan alat yang sangat luar biasa, itu pisau dapur. Kemudian yang satu lagi anaknya, selain dipukul juga dibenamkan dalam suatu tempat. Bahkan anak ini sampai ini tidak bisa berjalan. Untuk apa? Karena ada ilmu yang yakini dengan mengorbankan anak mendapatkan rezeki. Secara logika kita masih ada ini di zaman modern seperti ini. Makanya taklim-taklim yang diberikan di kajian subuh, di pengajian, pada hakikatnya bagaimana kita sebagai umat Islam menerjemahkan, mengamalkan daripada ayat ini, bahwa kita pada hakikatnya dalam suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, baik dalam keadaan kaya miskin, pada hakikatnya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang menyembah Allah lagi keadaan susah, lagi keadaan kere, baru ingat ke musola. Musola sih masa ngumpet banget urusan gitu. Jadi ke musola kalau dia ngumpet. Tapi ketika diberikan rezeki banyak, lupa lagi kepada musola, lupa lagi kepada Allah. Memang itu digoda. Makanya ini. Kemudian yang kedua, ayat ini menerjemahkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan pada hakikatnya itu di hadapan Allah bernilai ibadah, bernilai pahala, dan bernilai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita. Ibadah maqdhah maupun ibadah ghairu maqdhah. Ibadah yang pokok diberikan kepada Allah untuk kita laksanakan, maupun perlengkapan yang lainnya. Ini kajian subuh ini ghairu maqdhah. Kenapa? Karena kita melengkapi amal daripada yang utama. Ya apa tadi? Salat subuh. Masya Allah.
di sini saja pahalanya udah banyak banget ini. Ada pahala silaturahmi yang kita jalankan, ada pahala kita wirid berzikir kepada Allah. Bahkan orang yang baca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali pada waktu subuh, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa diperoleh kalau kita ada di mushola. Belum nanti siang mungkin ada kerja bakti, belum nanti siang kita ada berikan kepada fakir miskin. Masya Allah banyak banget. Jadi pada akhirnya mari kita berkumpul, berbanyak amal soleh kita untuk bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kenapa saya ungkap pagi ini bicara masalah ikhlas? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatuhum bil manni wal adha. Ini. Hati-hati wahai manusia, hati-hati wahai umat Muhammad, pelihara sedekah kamu, pelihara ibadah kamu, pelihara amal soleh kamu, karena kalau tidak dipelihara kamu tidak akan mendapatkan ibadah itu alias kosong. Masya Allah, kita malah lagi ngarep-ngarepin di hadapan Allah kok kosong. Ambil contoh sebagai manusia, kita tiap hari ada celengan ya kan, ada 10.000 kita masukin, ada 50.000 kita masukin, ada 1.000 masukin 2.000. Kita berharap pada hari raya Idul Fitri celengan itu kita mentempok, ya. Merasa hari-hari kita isi, merasa hari-hari kita masukkan, merasa hari-hari kita berikan ke dalam celengan itu. Tahu-tahu celengan itu di bawahnya bolong. Kira-kira bagaimana, Pak? Kesel. Pasti kesel, emosi, marah, kecewa. Kenapa? Ketika kita butuh malah kosong. Ini juga ibadah. Ketika nanti di dalam hisab kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, disidangkan gitu. Diberikannya informasi, inilah amal ibadah kamu selama di dunia. Ibadah-ibadah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan yang pokok, yang utama, tapi juga diberikan oleh Allah tentang ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Lalu Allah juga memperlihatkan, menghitung, menghisab, dan juga menjumlahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, tetapi ibadah yang salah alias dosa. Tapi pada saat itu, karena kekurang hati-hatian kita di dunia, ibadah-ibadah yang sangat kita perlukan, Masya Allah, alias kosong. Salah satunya karena kurang ikhlas di dalam menjalankan ibadah, gitu ya. Ikhlas ini kan banyak pengertiannya. Ikhlas dalam bermain, ikhlas dalam pergaulan, ikhlas dalam silaturahmi, ikhlas dalam mengerjakan pekerjaan. Para pegawai, para pejabat pada hakikatnya kan ikhlas. Bukan karena gaji mereka melaksanakan pekerjaan, karena ikhlas, amanah dari Allah, amanah dari pemerintah. Terlebih-lebih ikhlas dalam menjalankan ibadah. Karena dalam sebuah hikayat ini bisa jadi renungan. Pada saat itu dihadirkan orang-orang yang telah melakukan ibadah yang sangat sempurna selama di dunia menurut pemikiran mereka. Dihadirkan 3 orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat sebagai saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Maka dihadirkanlah orang yang merasa di dunia telah berjihad di jalan Allah, mengeluarkan seluruh tenaga pikiran untuk berjihad di jalan Allah. Wahai saudara, kata malaikat, apa yang menyebabkan engkau ingin masuk surga? Amalan apa yang engkau ingin pertaruhkan agar engkau masuk surga? Apa? Kata orang itu, wahai Allah, wahai malaikat, aku telah berjihad di jalan Allah. Aku telah berjuang separuh dengan hidupku untuk menegakkan kalimat-Mu. Apa? Kata malaikat Allah, wahai saudara, engkau tidak bisa mengharap daripada pahala yang engkau telah laksanakan selama di dunia dengan berjihad. Engkau tidak bisa mengambil hikmah dan kebaikan yang dilakukan karena berjihad dan Allah, karena engkau berjihad ingin dikatakan sebagai orang yang berjihad. Masya Allah.
Makanya kan ini hati-hati banget. Ada sifat ria, ada sifat tidak ikhlas dilaksanakan ketika hidup di dunia. Ini hati-hati karena setan selalu mengimpi kita, menggelitik umat Rasulullah, menggelitik supaya ibadah-ibadahnya hancur, ibadah-ibadahnya rusak, ibadah-ibadahnya musnah. Nauzubillah. Kemudian dihadirkan yang kedua, orang yang merasa di dunia telah melakukan, wahai saudara, apa yang kau berikan sebagai pengabdian, sebagai nilai ibadah kamu di dunia. Wahai Allah, wahai malaikat, aku ini adalah orang yang selalu di dunia membaca Al-Quran dengan suara yang begitu bagus, dengan suara yang begitu baik, dengan suara yang indah. Aku telah melantunkan kitab-kitab Allah, Al-Quran. Tapi apa kata malaikat? Wahai saudara, engkau tidak bisa memperoleh kebaikan, tidak boleh, tidak bisa mendapatkan keutamaan dari engkau baca Al-Quran. Kenapa? Karena di dunia engkau membaca Al-Quran ingin dikatakan sebagai seorang qori dan qoriah terbaik. Masya Allah. Makanya kan kita jangankan jauh-jauh ya, sholat aja kadang-kadang kalau kita terlambat, kemudian orang-orang sedang duduk, kita sholat di barisan yang kedua, lalu kita mengucapkan kalimat takbir aja, itu perasaan kita udah merasa dilihat orang kan gitu ya. Maka benar-benar disempurnakan takbirnya. Allah. Apa intinya? Karena kita merasa kita diperhatiin orang. Karena kita merasa bukan kepada Allah. Makanya kalau sholat itu ada istilahnya sunnah-sunnah yang diharuskan dikerjakan dalam sholat. Satu, mata kita itu harus ke tempat sujud. Supaya kenapa? Supaya hilang daripada orang, supaya hilang berpaling daripada manusia, supaya hilang dari apa pekerjaan kita gitu. Yang kedua, sebaiknya jangan merem gitu dalam kita. Jadi artinya apa? Artinya orang itu tidak bisa mendapatkan kebaikan, lalu diberikannya ganjaran apa? Dimasukkan ke neraka karena dia membaca Al-Quran bukan mengagungkan kalimat Allah, bukan mengagungkan daripada ayat-ayat Al-Quran, tapi ingin dipuji, ingin disebut sebagai qori yang paling baik. Masya Allah. Kemudian dihadirkan orang yang ketiga. Wahai saudara, apa yang kau pertaruhkan kalau kau ingin masuk surga dengan amalan yang pernah kau lakukan selama di dunia? Coba sebutkan amal yang ingin kau jadikan skala prioritas. Wahai Allah, wahai malaikat, aku selama di dunia adalah orang-orang yang sering berderma di jalan Allah. Aku ini habis semua harta aku berikan kepada fakir miskin dan juga orang yang membutuhkan. Mereka tersenyum mendengar daripada pengakuan. Wahai saudara, ketahuilah apa yang kamu lakukan tidak diimbangi dengan nilai keikhlasan. Apa yang kau lakukan tidak diimbangi untuk mengharap ridha Allah, tapi engkau ingin disebut sebagai orang yang hartawan, sebagai orang yang dermawan. Masya Allah. Makanya hati-hati lagi ceburkan orang itu ketiga-tiganya ke dalam neraka. Nauzubillah. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah aku perintahkan manusia kecuali mereka menyembahku, mentaati perintahku, menjalankan apa-apa yang ada dalam garisan daripada perintah-perintahku, dan hendaklah mereka mentaati ajaranku dengan istiqomah. Salah satunya apa? Berikhlas dalam ibadah. Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita renungkan, dahsyat sekali ini. Ternyata sesuatu yang selama ini kita rasakan hal yang kecil bisa menjadi besar. Maka kata seorang ulama, hati-hati dengan hal yang kecil, itu bisa menjadi tampak besar. Tetapi hati-hati dengan sebuah yang besar, bisa menjadi sesuatu yang kecil dan tanpa berarti. Seperti ini juga. Ya, oleh karena itu sekarang pertanyaannya, bagaimana agar keikhlasan ini bisa kita peroleh? Minimal ada 3.
Yang pertama, luruskan niat kita hanya untuk mengharap ridha Allah. Karena begini, suatu saat makan pasti ada goyang kita. Untuk kemarin ngasih makan, ini sholat ente ya? Iya, kalau bukan saya siapa? Ikhlas gak ada ikhlas banget gitu, Pak. Ikhlas ngomong tapi nada tinggi. Ya kan? Jawabnya sederhana. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang diberikan terima Allah gitu. Karena goda tuh. Wujudnya manusia, wujud teman kita, tapi pertanyaan saya. Hati-hati. Jadi satu, luruskan niat kita agar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah ridho mah, jangankan 1 juta, 10 juta juga pasti akan dapat kebaikan gitu, ya. Maka luruskan niat kita. Makanya bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah meridai kita. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai keikhlasan ini, maka berikan sesuatu yang memang amat membutuhkan dan amat menjadi skala prioritas kalau bahasa kita. Jadi tepat sasaran supaya apa yang kita berikan tidak mubazir, tidak mengandung mudarat, tidak mengandung sesuatu yang kira-kira bisa tiada arti dari yang kita berikan. Maka yang kedua ini kita berikan buat kita supaya tepat sasaran. Dan yang ketiga, terakhir, kalau kita ingin mendapat keikhlasan dari Allah, maka yakinkan bahwa ini memang semata-mata panggilan dari Allah. Kita sholat semata-mata karena kita butuh sama Allah. Kita berinfak karena memang ada sebagai rezeki kita milik orang lain. Kita sedekah ya karena memang ada orang lain yang perlu dibantu. Jadi pada hakikatnya dari kita untuk kita, maka kita kategorikan hablum minan nasnya baik, hablum minallahi juga baik. Kenapa saya sedekah? Masya Allah, saya udah banyak buat rezeki ini. Alhamdulillah ada uang 100.000 saya berikan buat wakaf, berikan buat musola seperti itu. Jadi artinya kita niatkan kita berbagi karena memang kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesimpulan daripada kajian subuh pada pagi hari ini yang pertama, mari sama-sama kita mewaspadai diri kita. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan menjadi mubazir. Syaratnya apa? Niatkan ini semata-mata karena Allah. Niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dan niatkan semata-mata ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita jaga, insya Allah apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan dari tangan kita, dari kaki kita, dari kata kita, tenaga kita, pikiran kita, insya Allah itu ibaratnya adalah sebuah hewan peliharaan yang nanti kita titipkan kepada Allah, di mana hewan itu dari hari ke hari akan beranak pinak. Maka akan begitu banyak, dari 1 menjadi 700 menjadi ribuan. Itulah kebaikan kita kalau kita ikhlas kepada Allah. Nanti kita akan mendapat kebaikan dari Allah ketika kita memerlukan, yaitu di yaumil mizan, sehingga kita masuk dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita berikan semata-mata mendapat keikhlasan daripada Allah. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan dibalas oleh Allah menjadi ridhonya. Dan kita berharap kalau ada terselip di lidah kita, terselip di dalam pikiran kita, keretak hati kita, ada suatu nuansa ria, ujub, sombong, tidak ikhlas, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin. Sehingga apa yang telah kita berikan kembali, diberikan kembali oleh Allah menjadi kebaikan kita. Demikian, semoga Allah memberikan kehidupan kita menjadi hidup yang lebih baik, lebih karunia, dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai biasa, sebagai akhir pada kajian subuh ini, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita peroleh bisa kita manfaatkan, kita laksanakan dalam kehidupan di dunia. Al-Fatihah sebentar. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir dalam kajian subuh adalah orang-orang yang sedang nantiasa mendapat karunia Allah, keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
kelak ketika nanti Allah memanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah sebentar juga tidak luput disampaikan kepada ahli kubur kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farjal ham wa ya qasibal gham. Ya Allah ya Tuhan kami yang hadir dalam kajian subuh ini, berikanlah kami umur yang panjang ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-Mu agar kami bisa diberikan lancar dalam kehidupan dan kinerja kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang hadir pada kajian subuh pagi ini ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar ataupun dosa yang kecil ya Allah, dan selamatkanlah kami di dunia dan juga selamatkan kami di akhirat ya Allah, sehingga kami ini adalah orang-orang yang mendapat surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum